Dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah artikel tentang heboh Playboy Melayu. Teman-teman sekalian, pada dasarnya di Indonesia sendiri kalau peredaran majalah Playboy di Indonesia itu kan masih secara ada yang membelinya tapi masih secara sembunyi-sembunyi. Tapi ketika digembar-gemborkan, orang-orang tuh malah istilahnya tidak menginginkannya gitu kan. Nah, di sini di masalah yang telah ada yang diberikan pada kami, di sini membahas tentang pro kontra dari peredaran majalah Playboy itu sendiri di Indonesia, yang dimana ada yang pro, ada yang kontra. Jadi di sini sebenarnya tergantung pada majalah itu berada di tangan siapa. Jika majalah itu berada pada tangannya tepat, maka tidak akan menyalahgunakannya. Sebenarnya tadi kan tema tentang pornografi ya, pornografi kan sensitif banget kalau di Indonesia kan. Tapi karena tadi kalau dibawa diskusi ada yang ketawa juga, tadi kan dibawa ketawa dengan bahasa-bahasa yang nyaman, istilahnya bisa dimengerti. Jadi membicarakan hal seperti itu jadi udah nggak, istilahnya nggak gagap lagi. Kalau kena tema kayak gitu pasti memang awalnya kaget ya, tapi lama-lama ya udah berjalan ya, semuanya enak gitu. Program paling akhir yang sebelum ini sekarang lagi dikerjakan untuk LBSK karena saya juga lomba bidang studi kimia untuk antar SMA ke Kalimantan Barat. Nah, itu lombanya itu konsepnya seperti apa sih sebenarnya? Konsepnya sih kita pakai seleksi, seleksi tertulis, lalu nanti kita masuk tahap berikutnya kita lomba cepat tepat, kuis gitu ya Mas ya. Lalu ada chemistry English, lalu ada persoalan kimia. Persoalan kimia kita demo kimia. Mas itu gimana nih rasanya setelah diinterview sama HRD Jarum? Rasanya fun sih, ngobrol-ngobrol sama Mas Sabtonya ya, enak sih, enak, orangnya enak diajak ngobrol juga, santai aja sih. Tegang nggak tadi sebelum interview gitu? Enggak ya? Karena Mas Sabtonya friendly banget. Oh gitu? Yes. Apa nih, setelah interview ada kesan-kesan apa? Yakin nggak, optimis nggak? Optimis karena udah sejauh ini ya udah the best lah. Tadi ada persiapan nggak di rumah? Kira-kira apa yang pertanyaannya gitu? Oh, nggak ada sih, nggak ada bayangan malahan. Pertanyaan seperti apa nggak ada bayangan. Asalnya orang daerah, cuma saya nggak tahu kenapa mereka percaya ya saya untuk berkomunikasi dengan orang di sini. Awalnya itu berawal tidak kenal sama sekali. Cuma saya aja yang berani-beraninya masukin proposal, masuk kantornya, cari manajernya, terus bicara. Akhirnya kalau mereka tertarik, ya mereka ikut gitu. Dari situ saya jadi banyak link. Karena saya di KBMB juga kalau misalnya acara waisak atau seminar, saya juga pasti bagian usaha dana gitu. Nah dari keberanian itulah saya dapat link gitu. Gimana nih Mas, melihat rekrutmen selama 2 hari di Kota Pontianak ini? Rekrutmen Pontianak seru dalam arti bahwa antusiasme mereka tuh kelihatan sekali. Yang pertama, kualitasnya memang lebih bagus dibanding dengan tahun lalu. Dalam arti kita secara rata-rata akademik memang sangat-sangat bagus. Terus yang kedua, keaktifan mereka di kampus juga sangat-sangat tidak standar, artinya mereka lebih bagus. Dan nanti mereka memiliki kesibukan, memiliki kualitas di kampusnya sendiri. Gitu. Sebenarnya yang dicari dari sosok seorang Beswan Jarum. Oke, sosok Beswan Jarum yang saya cari di regional Jakarta pada umumnya adalah yang pertama cerdas, ya, cerdas. Yang kedua adalah aktif di kampus, dalam arti apabila yang bersangkutan aktif di kampus itu artinya dia memberikan sebuah kontribusi yang besar terhadap dunia di sekitarnya. Yang ketiga adalah memiliki jiwa jiwa sosial yang cukup, dalam arti dia mampu mengembangkan ilmu mereka untuk teman-teman dan untuk keluarga dan juga masyarakat sekitar. Itu saja sebenarnya.